Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu pembimbing dan pemuji. Perkenalkan, nama saya Raisa Delavina dengan NIM 21108520012 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul dengan penelitian motif bantuan luar negeri Tiongkok dalam proyek modernisasi jalur kereta api sandar Lagos Ibadan di Nigeria. Tiongkok telah memainkan peranan semakin penting dalam arena bantuan internasional. Sejak era ekonomi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada akhir 70-an, pertumbuhan PDB Tiongkok meningkat 10% per tahun dan mendorong transformasi posisinya dalam sistem global. Pada tahun 2020, Tiongkok telah mengalokasikan lebih dari 282,32 miliar US dollar dalam bentuk bantuan luar negeri. Perubahan ini mencerminkan pergeseran signifikan Tiongkok dari penerima bantuan menjadi salah satu aktor utama pemberi bantuan di dunia. Berdasarkan white paper Tiongkok mengenai bantuan luar negeri tahun 2011, Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya menggunakan 3 instrumen pendanaan utama, yaitu hibah, pinjaman bebas bunga, dan pinjaman lunak. Salah satu penerimaan manfaat dari skema kerjasama bantuan luar negeri Tiongkok ini adalah Nigeria, yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Afrika dan produsen minyak terbesar ke-9 di dunia. Proyek modernisasi jalur kereta api Sandar Lagos Ibadan ini adalah salah satu dukungan Tiongkok terhadap infrastruktur transportasi di Afrika. Proyek ini dibangun oleh China Civil Engineering Construction Company dengan sumber pendanaan dari pinjaman lunak oleh Exim Bank. Walaupun proyek modernisasi jalur kereta api Sandar Lagos Ibadan ini membawa banyak manfaat, tetapi proyek ini juga menghadapi banyak tantangan. Namun, Tiongkok tetap optimis dan berkomitmen dalam potensi jangka panjang Nigeria dan tetap memberikan bantuan luar negerinya. Terlihat bahwa di slide yang pertama ini terdapat beberapa, tantangan atau permasalahan domestik dari Nigeria, yaitu PDB Nigeria tahun 2019 itu turun 3,6%, diikuti dengan jatuhnya mata uang sebesar 36% akibat pandemi Covid. Lalu Nigeria berada di peringkat 131 dari 190 negara yang mencerminkan kompleksitas regulasi dan perlindungan hak milik. Lalu Nigeria memiliki hubungan erat dengan Amerika dan Eropa yang dapat menciptakan, dengan adanya Tiongkok ini menciptakan persaingan geopolitik dengan Barat. Lalu keterbatasan energi listrik, transportasi, dan, internet yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan skala 25 dari 100 menurut IPM. Maksud saya menurut Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2020. Dan IPM Nigeria itu berada di tingkat yang rendah, yaitu 157 dari 189 negara yang mencerminkan, kurangnya keterampilan mumpuni dalam berkomitmen dalam pemerintah dan memberikan pelatihan itu, kurang dalam memiliki keterampilan mumpuni. Berdasarkan penafsiran di atas, dapat diketahui bahwa Tiongkok optimis dengan keberhasilan proyek modernisasi jalur kereta api, standar ini meskipun menghadapi berbagai tantangan dan menuai kritik. Namun Tiongkok berusaha menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan dan kerjasama kepada Nigeria guna mengoptimalkan proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Ibadan ini, sehingga oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis motif bantuan luar negeri Tiongkok dalam proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Ibadan di Nigeria. Untuk manfaat untuk tujuan dan pertanyaan penelitian ini, peneliti dari rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah apa motif bantuan luar negeri Tiongkok dalam proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Ibadan di Nigeria, dengan tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis motif bantuan luar negeri Tiongkok dalam memodernisasi proyek infrastruktur kereta api Lagos Ibadan di Nigeria. Selanjutnya, manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademisnya adalah memberikan referensi bagi pengembangan studi HI bagi mahasiswa-mahasiswi HI untuk memahami motif bantuan energi Tiongkok dalam proyek modernisasi ini. Manfaat praktisnya yaitu untuk diharapkan berguna bagi masyarakat luas serta mahasiswa-mahasiswi HI untuk memahami lebih baik terkait motif bantuan luar negeri, terutama bantuan luar negeri Tiongkok dalam modernisasi proyek infrastruktur Lagos Ibadan di Nigeria. Selanjutnya untuk studi pustaka, peneliti mengambil 5 studi pustaka. Yang pertama China Outward Infrastructure Investment in Africa, lalu Beyond Revolution, Rethinking Nigeria-China Relations for the Next Decade, lalu China Foreign Aid, Framework for Recipient Countries, Donors and Aid Providers, lalu Evaluating the Role and Impact of Railway Transportation in the Nigerian Economy, Option and Choice, lalu ada China Belt and Road Initiative and Infrastructure Development in Nigeria. Selanjutnya, untuk menganalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konsep dari SARA yang
yang dengan teorinya yaitu Motive of China Foreign Policy yang memiliki 3 motif di dalamnya, yaitu motif ekonomi, politik, dan ideologi. Dengan indikator ekonomi, motif ekonominya yaitu untuk securing of resources dan establishment of new consumer markets. Lalu dengan motif politiknya itu isolasi Taiwan dengan kebijakan One China Policy dan untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok di kancah internasional. Dan yang ketiga adalah Spirit of Chinese Values, yaitu menyebarkan nilai-nilai Tiongkok. Metode penelitian untuk penelitian ini yaitu pendekatan penelitiannya kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Batasan waktunya adalah dari 2012 hingga 2020. Unit analisanya adalah bantuan luar negeri Tiongkok, sedangkan eksplanasinya adalah proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Ibadan di Nigeria dengan level analisis negara. Teknik pengumpulan datanya, jenis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik analisis data ada 5, yaitu mengelola data, membaca dan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi sebuah tema, menafsirkan data, dan menyajikan data. Untuk sistematika penulisan sendiri ada 5 bab, yaitu pendahuluan, bab 1, di bab 2-nya ada dinamika hubungan bilateral Tiongkok dan Nigeria, bab 3-nya ada bantuan energi Tiongkok di Nigeria, bab keempatnya adalah motif Tiongkok dalam proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Ibadan Nigeria, yang kelima ada penutup. Sekarang akan masuk pada bab 2 yaitu dinamika hubungan bilateral Tiongkok dan Nigeria. Yang terbagi ada 2 abad, yaitu abad ke-20 dan abad ke-21. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan abad ke-20, yaitu ada 3 era, yaitu era awal kemerdekaan, era perang saudara, dan era pasca perang saudara. Pada era awal kemerdekaan ini, Tiongkok cenderung tidak bersikap suam-suamkuku, baik Nigeria maupun Tiongkok itu masih bersikap suam-suamkuku, yang di mana Nigeria cenderung pro-barat, kebijakan luar negerinya konservatif, dan berorientasi pada hubungan negara dengan negara Inggris serta negara-negara barat lainnya, dan aktivitas perdagangan di tingkat informal antara Tiongkok dan Nigeria pada akhir tahun 1960-an. Pada era perang saudara ini dipicu oleh ketegangan etnis dan politik yang berpuncak pada deklarasi kemerdekaan wilayah Biafra. Lalu Nigeria mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet dan Tiongkok justru mendukung gerakan separatis Biafra karena pada saat itu negara-negara Barat itu tidak mau membantu gerakan separatis ini antara Nigeria dan kemerdekaan wilayah Biafra. Lalu ada masa perang dingin, Tiongkok dan Uni Soviet bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Afrika. Era yang ketiga adalah era pasca perang saudara, yang di mana tahun 71 itu Nigeria secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Lalu Nigeria memberikan dukungan terhadap resolusi PBB yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok dan tidak mengakui Taiwan. Lalu Nigeria mempertahankan keseimbangan dalam diplomasi luar negerinya dengan Barat dan Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas nasional. Selanjutnya di abad ke-21 itu ada 2 era, yaitu era reformasi dan era reformasi dan transisi politik dan era penguatan kerjasama. Di era reformasi dan transisi politik itu, Tiongkok meluncurkan kebijakan go global dan transisi Nigeria ke pemerintahan sipil di tahun 1999. Lalu salah satu tanggap penting dalam hubungan kedua negara ini terjadi ketika Presiden Aung San Suu mengunjungi Beijing tahun 2001 yang terkonsentrasi pada perjanjian ekonomi yang berkaitan dengan industri perminyakan, pengembangan jalan, dan jalur kereta api. Lalu ada era penguatan kerjasama yang di mana pengembangan infrastruktur, khususnya transportasi, di mana Tiongkok menyediakan pendanaan dan tenaga ahli melalui Exim Bank dan CCECC pada jalur Lagos Kano. Lalu ada era penguatan sektor energi di mana kerjasama antara Nigeria yang yaitu NNPC dan Cina yaitu Sinopec yang mencakup pengembangan blok minyak OML 64 dan OML 66 di Delta Niger. Lalu penguatan keamanan ditandai sejak pembentukan FOCHARGE pada tahun 2000. Nigeria mendapatkan manfaat dari pelatihan militer untuk angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, serta pengiriman pesawat tempur, kapal patroli, drone tempur, kendaraan lapis baja, dan pendirian pabrik amunisi. Selanjutnya, itu adalah masuk pada bab 3, yaitu bantuan luar negeri Tiongkok.
Bab ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai dinamika hubungan bilateral Tiongkok dan Nigeria. Dalam bab ini, fokus diarahkan pada analisis mengenai bantuan luar negeri Tiongkok di Nigeria. Perkembangan dan karakteristik bantuan luar negeri Tiongkok. Tiongkok mulai memperkenalkan dirinya sebagai aktor baru dalam bantuan luar negeri dengan menerbitkan white paper pertamanya pada tahun 2011 yang berisi informasi menyeluruh mengenai kebijakan dan praktik bantuan luar negeri yang dijalankan. Lalu Tiongkok menerapkan 8 prinsip bantuan luar negeri yang disebut dengan the Eight Principles of China's Aid yang dalam memberikan bantuannya berbeda dengan pendekatan OECD yang kerap mensyaratkan demokratisasi, HAM, dan good governance. Lalu peran Tiongkok sebagai negara donor semakin terlihat dengan berdirinya Exim Bank pada tahun 1995 dan lembaga Chicha pada tahun 2018. Lalu dalam white paper on China Foreign Aid tahun 2011, Tiongkok menjelaskan bahwa struktur pendanaan bantuan luar negeri dari tiga yaitu hibah, pinjaman bebas bunga, dan pinjaman lunak atau pinjaman preferensial. Lalu, bentuk bantuan luar negeri Tiongkok sebagaimana diuraikan dalam White Paper on China's Foreign Aid tahun 2011 dikategorikan ke dalam 8 bentuk bantuan, yaitu proyek lengkap, barang dan material, bantuan teknis, pelatihan sumber daya manusia, pengiriman tim medis ke luar negeri, bantuan kemanusiaan darurat, program relawan di luar negeri, dan pembebasan hutang. Selanjutnya masuk kepada bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Nigeria. Bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu mengilustrasikan bagaimana bantuan dan pinjaman Tiongkok ke Nigeria ini tersebar di berbagai sektor. Bantuan dan hibah berskala kecil seringkali ditujukan untuk pendidikan, niraba, dan dukungan kemanusiaan, sementara pinjaman digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek modal yang paling sering diimplementasikan dengan menggunakan perusahaan-perusahaan konstruksi Tiongkok. Pinjaman dari bank-bank milik Tiongkok ini diberikan kepada sektor komersial, energi, dan industri di Nigeria, sementara kedutaan besar di Tiongkok di Nigeria, Ministry of Commerce, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya berfokus pada bentuk bantuan seperti kesehatan di area tanggap bencana di Nigeria. Berdasarkan gambar 2, Nigeria memiliki 10 sektor yang diperkenalkan dalam setiap periode, namun tidak semuanya menjadi prioritas utama. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah industri, pertambangan, dan konstruksi yang menerima 2,3 miliar, itu sekitar 68,4% dari total bantuan itu dari Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok fokus mengamankan energi terutama minyak dalam bantuannya ke Nigeria. Konsumsi minyak Tiongkok ini telah meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, yaitu menyumbang 30% dari permintaan minyak global. Dan berdasarkan gambar 2 tadi, Tiongkok telah berkontribusi dalam pengembangan sektor transportasi Nigeria, salah satunya melalui proyek kereta api Lagos Kano yang dimulai tahun 2006 dengan kontraktor Cina yaitu CCECC, dan Exim Bank menandatangani kontrak senilai 8,3 miliar dengan pemerintah Nigeria. Selanjutnya masuk kepada bantuan luar negeri Tiongkok dalam modernisasi proyek jalur kereta api standar Lagos Ibadan di Nigeria. Yang pertama itu ada bantuan finansial. Berdasarkan tabel di slide ini, baik Tiongkok maupun Nigeria menanggung pinjaman dari Bank Exim, yaitu sebagian besar melibatkan BUMN masing-masing negara. Namun Nigeria menanggung beban utang yang lebih besar baik melalui BUMN maupun pemerintah dengan total lebih 13 miliar US dollar. Akibatnya, besarnya pembiayaan dan utang yang harus ditanggung Nigeria dalam proyek infrastruktur ini memicu kritik terkait keberlanjutan finansial negara ini. IMF dan Bank Dunia menyoroti bahwa pendanaan proyek ini mencakup 30% dari PDB negara tersebut sehingga muncul kekhawatiran mengenai potensi peningkatan utang. Namun, Presiden Nigeria Bola Tinubu menegaskan bahwa tidak perlu khawatir dengan hal ini dan justru melihat proyek ini sebagai peluang besar untuk pembangunan nasional, serta menyatakan bahwa proyek-proyek ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nigeria, terutama dalam sektor transportasi, perdagangan, dan industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Lalu yang kedua ada bantuan pembangunan dan infrastruktur. Hadirnya proyek modernisasi jalur kereta api standar yang didukung oleh Tiongkok menjadi pemantik bagi Nigeria untuk serius menangani masalah transportasi dan konektivitas. Selain jalur kereta api ini, Tiongkok juga mendirikan pelabuhan Lekki Deep dengan pinjaman sebesar 1,5 miliar US dollar dan memodernisasi beberapa bandara internasional Nigeria. Salah satunya Port Harcourt dengan pinjaman sebesar 500 juta US dollar. Lalu yang ketiga ada bantuan teknis dan sumber daya manusia, yaitu ada program Corporate Social Responsibility
Lalu pembangunan universitas transportasi guna transfer ilmu dan teknologi dalam operasional dan pemeliharaan jalur kereta api. Lalu ada pelatihan keterampilan teknis dan manajerial yang diperlukan untuk pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api. Selanjutnya, masuk pada bab 4, yaitu motif bantuan luar negeri Tiongkok dalam proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Ibadan di Nigeria. Pada bab ini, penulis menganalisis dan memberikan gambaran mengenai motif Tiongkok dalam proyek modernisasi jalur kereta api ini dengan menggunakan kerangka pemikiran dari Sarah dalam tulisannya yang berjudul China Foreign Aid Policy, Motive and Method. Yang pertama ada motif ekonomi, yaitu bantuan luar negeri untuk mengamankan sumber daya. Model Oil for Infrastructure ini mengambil bentuk pembiayaan infrastruktur yang ditukar dengan hak pengelolaan dan eksplorasi sumber daya minyak serta mineral lainnya. Lalu model ini memberikan peluang bagi negeri untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan tanpa harus memenuhi persyaratan ketat seperti dalam bantuan dari negara donor-donor tradisional. Yang ketiga, terdapat ketentuan contractor preference, yaitu merujuk pada syarat dalam perjanjian pembiayaan yang mewajibkan proyek-proyek didanai oleh Tiongkok dan harus dilaksanakan oleh kontraktor Tiongkok. Dalam kesepakatan ini, NNPC setuju untuk mengirimkan 30.000 barel minyak mentah per hari kepada konsorsium yang terdiri dari Standard Chartered Bank, Matrix Energy, dan Vitol Group sebagai bentuk pembayaran utang selama periode tahun. Perjanjian ini dikenal dengan nama Project Eagle dan berlaku tahun 2020. Lalu mengandung klausal right of first refusal yang memberikan perusahaan Tiongkok prioritas dalam tender pembukaan blok minyak baru. Tahun 2019, CCECC memenangkan tender eksplorasi tambang batubara di wilayah Enugu yang dikenal sebagai salah satu pusat cadangan batubara terbesar di Nigeria. Lalu dominasi CCECC dalam pelaksanaan proyek transportasi ini membuka jalan bagi hasil hasilnya yaitu CRCC untuk mendapatkan kepercayaan dan akses ke sumber daya tanpa melalui persaingan tender yang sepenuhnya terbuka. Yang kedua, bantuan luar negeri untuk pembentukan pasar konsumen baru. Tiongkok menggunakan strategi marketing creating infrastructure di mana pembangunan infrastruktur fisik seperti jalur kereta digunakan untuk membuka dan memperluas akses produk-produk Tiongkok ke pasar lokal negara penerima bantuan. Pelabuhan Apapa di Lagos yang merupakan tempat masuk ke 60% barang impor dari Tiongkok dengan kawasan pedalaman Nigeria secara langsung mempercepat proses distribusi. Pembangunan kawasan industri khusus oleh investor Tiongkok ini di sekitar simpul-simpul kereta api seperti zona perdagangan bebas Guangdong di Ogun dan Ibadan yang menampung berbagai perusahaan manufakturingan. Ekspansi Tiongkok ke sektor konsumsi cepat rusak seperti makanan, obat-obatan, dan produk kesehatan dengan membangun cold storage dan infrastruktur logistik lainnya di sekitar stasiun kereta. Lalu ada cluster vendor locking yang mewajibkan Nigeria mengimpor setidaknya 65% material konstruksi dari perusahaan Tiongkok. Artinya sejak awal Tiongkok mengunci rantai pasok proyek agar tetap berada di dalam kendali perusahaan mereka sekaligus menciptakan permintaan tetap terhadap produk dan teknologi buatan Tiongkok. Lalu ada skema offset ekonomi yang mengalihkan 30% nilai proyek ke dalam pembangunan properti milik retail milik perusahaan Tiongkok. Lalu ada Transition Holdings mengakuisisi dua jaringan retail elektronik lokal, yaitu Zenko Communication dan Microstation pada tahun 2018 guna menarik lebih banyak konsumen. Yang selanjutnya adalah motif politik. Yaitu motif politik yang pertama adalah untuk bantuan energi untuk isolasi Taiwan. Supaya Tiongkok untuk mengkonsolidasikan prinsip One China Policy. Geoffrey Onyema menyampaikan pernyataan resmi bahwa Nigeria tidak akan aktivitas diplomatik dari entitas yang tidak diakui sebagai negara berdaulat dengan merujuk langsung pada Taiwan. Kantor perwakilan Taiwan segera dipindahkan dari Abuja ke Lagos yang secara geografis dan politis dianggap kurang strategis karena merupakan pusat ekonomi dan bukan pusat pemerintahan. Lalu investasi langsung dari Taiwan yang sebelumnya cukup signifikan mengalami penurunan drastis yaitu dari 1,8 miliar tahun 2012 menjadi 320 juta pada tahun 2020. Terdapat klausul preferensial yang memberikan keunggulan kompetitif bagi produk dan jasa-jasa Tiongkok. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut Taiwan, implementasi klausul ini menghasilkan penggusuran de facto terhadap aktor-aktor non-Tiongkok. Lalu perusahaan yang menggunakan komponen asal Taiwan tidak akan dipertimbangkan sebagai vendor dalam proyek-proyek strategis nasional. Motif politik dengan indikator kedua itu adalah bantuan luar negeri untuk meningkatkan pengaruh internasional di organisasi internasional, meningkatkan pengaruh Tiongkok di organisasi internasional. Perubahan pola voting di Nigeria ini mengalami perubahan di mana awalnya Nigeria bersifat relatif netral terhadap isu sensitif bagi Tiongkok. Namun pada tahun 2016, Nigeria termasuk ke dalam kelompok dengan memberikan dukungan terhadap pendekatan non-intervensi yang diusung oleh Tiongkok. Voting di Nigeria di Dewan HAM PBB sejak 2016 konsisten menyuarakan perlunya penghormatan terhadap kedaulatan nasional yang kerap digunakan Tiongkok untuk menangkis kritik internasional.
Lalu keanggotaan Nigeria dalam lembaga-lembaga internasional yang diperkuasai oleh Tiongkok seperti AIIB dan FOCHARGE. Lalu implementasi BRI di Nigeria menjadikan proyek ini sebagai flagship project BRI di kawasan Afrika Barat yang berkontribusi pada legitimasi BRI sebagai mekanisme ekonomi global alternatif dari inisiatif Barat. Selama pandemi COVID-19, Tiongkok tampil sebagai mitra utama Nigeria dengan menyediakan alat kesehatan dan vaksin. Kegiatan ini memperkuat persepsi positif publik terhadap Tiongkok dan memperbesar legitimasi moral Tiongkok di forum global seperti WHO. Sejak 2015, lebih dari 600 pejabat publik Nigeria telah mengikuti pelatihan kebijakan publik dan administrasi negara di China's Academy of Governance di Beijing, dengan kurikulum menekankan prinsip developmental state dan keberhasilan model Tiongkok. Pada tahun 2020, Nigeria memberikan dukungan penuh terhadap resolusi WHO yang menolak investigasi independen terhadap asal-usul COVID-19 di Wuhan yang dipelopori oleh negara-negara Barat. Selanjutnya adalah motif ideologi, yaitu bantuan luar negeri untuk menyebarkan nilai-nilai Tiongkok. Filsafat Konfusianisme menggarisbawahi pentingnya keteraturan sosial melalui struktur hierarkis dan hal ini tercermin secara eksplisit dalam sistem manajemen proyek modernisasi jalur kereta api ini yang menerapkan model pengorganisasian kerja berbasis jenjang, kedisiplinan tinggi, dan relasi vertikal antara pekerja dan manajemen. Nilai responsabilitas juga dimaknai secara ideologis oleh Tiongkok melalui prinsip kerja bersama win-win terintegrasi ke dalam kerangka kontraktual dan operasional proyek. Nilai T yaitu tata krama dan tatanan sosial yang direfleksikan dalam protokol kerja yang ditulis dalam CCECC Training Manual tahun 2016. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi komunitas lokal mempresentasikan nilai REN. Lalu ada nilai Y yang dimaksudkan dalam klausul kontrak yang diwajibkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Lalu ada Confucius Institute di Nigeria menyediakan pelatihan bahasa Mandarin dan kursus bahasa Tiongkok yang telah melatih lebih dari 5.000 warga Nigeria dalam membaca dan menulis bahasa Mandarin selama 11 tahun. Lalu selain itu ada program pertukaran dosen teknik antara Universitas di Tiongkok dan Nigeria turut berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai profesionalisme, kolektivisme, serta orientasi terhadap efisiensi dan stabilitas dalam akademik dan teknokratik. Lalu model perorganisasian berbasis Danway yaitu unit kerja tertutup yang diterapkan oleh CCCE dalam yang menekankan integrasi antara tempat tinggal dan tempat kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kohesi tim. Sistem penghargaan kolektif dan intensif berbasis tim yang diterapkan oleh CCECC menggantikan mekanisme penghargaan individualistik yang lazim digunakan oleh manajemen Barat. Lalu ada aktivitas seperti festival budaya bersama, pelatihan lintas budaya, dan kegiatan sosial kolektif berancang untuk memperkenalkan nilai-nilai kolektivisme dan harmoni sosial yang menjadi karakteristik dominan oleh nilai-nilai ideologis Tiongkok. Lalu juga diplomasi naratif pada artikel Xinhua berjudul Two Paths Share Future, China-Afrika Dialogue Modernization menggambarkan kisah modernisasi Tiongkok dan Afrika sebagai cerita indah tentang dua jalur dengan masa depan bersama yang mengartikan sinergi antara kedua belah pihak dalam mengejar modernisasi dan pembangunan bersama. Lalu ada konsep dunia harmonis atau harmonious world menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri Tiongkok sejak era Presiden Hu Jintao. Lalu ada prinsip Guanxi, membantu membangun kepercayaan, loyalitas, dan hubungan jangka panjang antara pekerja dan manajemen, serta antara perusahaan Tiongkok dan mitra lokal di Afrika. Selanjutnya, masuk kepada bab penutup, yaitu saran, kesimpulan, dan saran. Untuk kesimpulan, 3 motif Tiongkok memberikan bantuan luar negeri pada proyek modernisasi jalur kereta api standar Lagos Barat di Nigeria, itu ada 3 motif, yaitu motif ekonomi. Tiongkok memanfaatkan proyek ini untuk mengamankan pasokan sumber daya strategis dari Nigeria, khususnya minyak dan gas. Selain itu, proyek ini membuka akses pasar baru bagi perusahaan Tiongkok dalam sektor konstruksi, perkeretaapian, dan manufaktur. Lalu ada motif politik, yaitu untuk instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi internasional dan menggalang dukungan terhadap kepentingan politiknya, terutama dalam isu isolasi Taiwan dan perluasan pengaruh di organisasi internasional. Lalu motif ketiga, motif ideologi, yaitu proyek modernisasi ini menjadi wahana difusi nilai-nilai pembangunan khas Tiongkok di tataran global. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah disarankan agar fokus pada aspek efektivitas bantuan luar negeri Tiongkok, khususnya dalam proyek infrastruktur seperti modernisasi jalur kereta api standar di Nigeria. Kajian mengenai efektivitas akan berguna untuk menilai sejauh mana proyek-proyek yang dinilai Tiongkok mampu menghasilkan dampak pembangunan berkelanjutan bagi Nigeria. Lalu mempertimbangkan pendekatan konsep-konsep hubungan internasional seperti regionalisme, interdependensi, atau integrasi kawasan untuk menganalisis proyek infrastruktur ini ataupun proyek BRI lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada perkataan dan kata-kata saya yang salah.
Sekian presentasi hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.